Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Menteri UMKM Republik Indonesia minta kedepankan pembinaan dalam kasus Mamahs Banjar. Wali Kota Banjarmasin menyayangkan kawasan permukiman yang minim drainase. Kebun binatang mini memprihatinkan, pemerintah kota berencana ubah konsep kebun binatang mini jadi taman edukasi satwa. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman meminta agar kasus yang menjerat Mamahs Banjar UMKM asal Banjarbaru mengedepankan pembinaan. Ia menyampaikan keterangan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Amicus curiae merupakan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung perselisihan hukum, namun memberikan pendapat atau informasi kepada pengadilan untuk membantu majelis hakim mengambil keputusan. Dalam kesempatan tersebut, Maman memberikan pandangan ataupun perspektif sebagai Kementerian UMKM. Menurutnya, prinsip penegakan hukum pidana terhadap UMKM, dalam hal ini Mamahs Banjar, sepatutnya menjadi pilihan terakhir dalam proses penegakan hukum. Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait pemilik toko Mamahs Banjar, Firly Nurrahim, yang menjadi terdakwa soal perlindungan konsumen yang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri PN Banjarbaru. Diketahui Jaksa Penuntut Umum atau JPU menilai Firly Nurrahim selaku pelaku usaha yang menjual berbagai macam makanan beku, makanan kemasan dan minuman kemasan namun tidak mencantumkan masa kedaluarsa. JPU Kejaksaan Negeri Kejari Banjarbaru mendakwa Firly dengan dakwaan pertama pasal 62 ayat 1 Yunto pasal 8 ayat 1 huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dakwaan kedua pasal 62 ayat 1 Yunto pasal 8 ayat 1 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tim Liputan Kalsel Pos TV. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyayangkan kondisi jalan yang rusak dan berlubang saat meninjau langsung di kawasan Jalan Karya Mufakat, Kelurahan Pengurus Dalam, Kota Banjarmasin. Dalam kunjungannya ia mendapati kenyataan pahit, tak satupun drainase terlihat di sepanjang kawasan permukiman tersebut. Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Muhammad Lufi Fadilah mengakui bahwa permukiman di Banjarmasin tidak sepenuhnya mempunyai gorong-gorong ataupun drainase. Ia juga menyampaikan setiap tahunnya Dinas PUPR di bidang drainase melakukan perbaikan atau pembenahan saluran gorong-gorong di kawasan permukiman. Lebih efektifnya untuk saluran air di kawasan rumah permukiman warga adalah gorong-gorong dibanding drainase dengan saluran lebih kecil. Drainase permukiman atau drainase lingkungan kita sebenarnya setiap tahun itu sebenarnya sudah ada kegiatannya gitu nah. Cuma mungkin karena ya di bidang drainase sendiri kan istilahnya ada terlalu gonol anggaran yang ada dibanding bidang lain, mungkin kada terlalu kelihatan lahannya yang mana juga. Lalu juga kalau di kawasan pemukiman jalan yang ada itu kan rata-rata halus gitu nah. Jadi lebih efektifnya kebanyakan tuh kita menggawi gorong-gorong. Jadi gorong-gorong ini maksudnya ketika di persimpangan jalan atau apalah ada jalan yang membendung banyu tuh kita lakukan gorong-gorong. Jadi kita salurkan sama-sama ke bawah rumahan menyambung gitu. Kayak tahun tadi kan di kawasan Sungai Andai kita kerjakan gorong-gorong itu lumayan lah istilahnya. Yang biasanya dulu di situ gelap, alhamdulillah pas ada gorong-gorong tuh ketika pas pasang banyak emang gelap gitu lah, tapi cepat lagi turunnya karena ada gorong-gorongnya gitu. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Kondisi Kebun Binatang Mini atau KBM Jahri Saleh yang dinilai sangat memprihatinkan mendapat sorotan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Dalam kunjungannya Selasa kemarin, Yamin menganggap kondisi KBM sekarang lebih mirip hutan yang dipenuhi sampah ranting dan dedaunan. Yamin menyampaikan KBM ini seharusnya jadi tempat bersantai warga sembari membawa anak-anak melihat hewan, tapi keadaannya sungguh menyedihkan. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Banjarmasin harus segera turun tangan, memperbaiki dan menghidupkan kembali KBM agar bisa menjadi tempat rekreasi favorit warga. Melihat kondisinya sekarang lebih mirip hutan dibanding kebun binatang. Sangat memprihatinkan banget sekali. Jadi ini kita ke depan Pak Kadis juga berharap untuk melakukan pembenahan, perbaikan fasilitas yang ada di kebun binatang Kota Banjarmasin. Kalau melihat kondisinya kan, siapa sih yang mau datang ke sini melihat ini kebun binatang kah atau hutan kah? Kebun binatang kah atau tempat hanya jadi sampah, rata-rata sampah pohon-pohonan. Nah, ini juga perlu disegerakan dan kita berharap tempat ini menjadi satu wisata bagi orang tua membawa anak-anaknya. Untuk beberapa tempat tadi kita lihat juga binatang-binatangnya juga sudah hampir banyak yang tidak terawat lagi. Seiring dengan keterbatasan lahan yang hanya mencapai 1,6 hektar, KBM Jahri Saleh dinilai tidak layak menyandang status kebun binatang. Pemerintah kota pun berencana mengubah konsep tempat ini menjadi tempat edukasi satwa sebagai alternatif bagi masyarakat, terutama pelajar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Yulian Syah Effendi mengatakan, walaupun tak bisa jadi kebun binatang, masih bisa jadi tempat edukatif untuk anak-anak. Mereka bisa mengenal satwa secara langsung, tidak hanya dari layar gadget. Setelah beliau berkeliling di dalam kebun binatang mini ini, memang sekilas beliau sudah memahami memang keadaan yang ada di dalam sini. Dan ada saran-saran yang memang dianjurkan Presiden dan kita memaksimalkan apa yang ada di dalam kebun binatang ini. Ada yang kurang ditambah, ada yang kurang baik diperbaiki. Nah, itu yang menjadikan konsen beliau. Jadi keberadaan kebun binatang ini bukan semata mencari profit. Jadi kita menciptakan ruang bahwa ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Walaupun istilahnya masuk dengan harga yang murah, itu sudah sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat. Dengan skema Taman Edukasi Satwa, pemerintah kota akan menggandeng sekolah-sekolah untuk kunjungan rutin, bahkan membuka opsi kerjasama seperti program kunjungan mingguan dari TK hingga SMP. Pihaknya pun berencana akan membenahi secara menyeluruh. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Menteri UMKM Republik Indonesia minta kedepankan pembinaan dalam kasus Mamahas Banjar. Wali Kota Banjarmasin menyayangkan kawasan permukiman yang minim drainase. Kebun Binatang Mini memprihatinkan, pemerintah kota berencana ubah konsep Kebun Binatang Mini jadi Taman Edukasi Satwa.
Program pengaspalan jalan permukiman atau jalan komplek kembali dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin tahun 2025. Rencananya program ini akan difokuskan di 2 kecamatan, yakni Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara. Sebagian kegiatan pengaspalan telah mulai berjalan di beberapa komplek di 2 kecamatan tersebut. Program ini juga merupakan bagian dari program 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Yamin Ananda. Adapun panjang jalan yang akan diaspal diperkirakan mencapai 9 km dengan anggaran sekitar 5,7 miliar rupiah. Proses pengaspalan akan disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada. Jika jalan sudah dibeton, maka akan langsung dilakukan pengaspalan. Namun, jika masih ditemukan kerusakan, perbaikan akan dilakukan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan pengaspalan. Secara keseluruhan panjangnya itu sekitar, kalau tadi di total kita 8 kilo lah, 8 kilo lah, 9 kilo lah kalau totalkan tadi yang di beberapa komplek perumahan di utara, selatan, dan di wilayah utara tadi. Saat ini yang sudah berprogres bagus adalah yang ada di utara di Perdana Mandiri. Itu di sana ada pengaspalan jalan itu sudah sekitar 25% lah. Kemudian untuk daerah selatan tadi, untuk yang di Lingkar dalam asli itu progresnya sekitar 10% lah. Tapi ini kan baru bulan pertama lah. Biasanya dalam 3 bulan ke depan itu insya Allah terjadi percepatan dalam progres ini. Jadi harapannya April, Mei, Juni, Juli sudah bisa diserah terimakan dan dinikmati oleh masyarakat Kota Banjarmasin. Sementara itu hingga kini baru sekitar 135 fasilitas umum yang telah diserahkan pengembang ke pemerintah kota dari total 328 fasilitas umum jalan kompleks perumahan yang terdaftar. Untuk mempercepat proses pengaspalan, pemerintah kota Banjarmasin berencana menerbitkan perwali yang mengatur kewajiban pengembang agar segera menyerahkan fasilitas umum milik mereka. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ APBD tahun 2024. Rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap LKPJ APBD tersebut berupa catatan-catatan atas pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Dalam rekomendasi tersebut, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan meminta pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengevaluasi pencapaian target yang masih belum tercapai, di antaranya bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ahmad Fahmi mengatakan sudah melaksanakan rapat paripurna untuk menyampaikan rekomendasi LKPJ APBD tahun 2024 yang disampaikan Komisi 1, 2, dan 3. Menurut Fahmi, rekomendasi yang diberikan meminta pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan pembangunan lebih baik lagi ke depannya. Kita sudah melaksanakan rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2024 yang sudah disampaikan tadi oleh 3 orang ya tadi yang menyampaikan dari Komisi 1, 2, dan 3. Nah ini nanti akan depannya mudah-mudahan bisa jadi bahan perbaikan untuk perbaikan pemerintahan daerah pada pemerintahan daerah ke depannya. Menanggapi rekomendasi tersebut, Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur mengatakan sudah menerima secara fisik rekomendasi yang berisikan 30 halaman yang akan menjadi bahan perbaikan eksekutif di tahun-tahun berikutnya. Sekda mengatakan rekomendasi yang diberikan hampir di semua sektor yang menjadi catatan yang berguna bagi perbaikan ke depannya. Kita sudah menerima tadi secara fisik rekomendasi DPRD. Tadi ada 33 halaman yang kita dengarkan dan kita baca. Seolah ini akan menjadi bahan kami selaku eksekutif untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Hampir semua sektor dinilai, diberikan catatan dan diberikan rekomendasi. Dan insya Allah ini pasti menjadi catatan yang berguna untuk ke depan perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Sofan dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup.
Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Menteri UMKM Republik Indonesia minta kedepankan pembinaan dalam kasus Mamahs Banjar. Wali Kota Banjarmasin menyayangkan kawasan permukiman yang minim drainase. Kebun binatang mini memprihatinkan. Pemerintah kota berencana ubah konsep kebun binatang mini jadi taman edukasi satwa. Setelah sebulan menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Balangan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Balangan Sufrianor resmi dilantik sebagai penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan. Pelantikan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi di Aula Benteng Tundakan Setda Balangan yang dihadiri para pimpinan SKPD serta unsur Forkopimda Kabupaten Balangan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fauzi menegaskan peran strategis sekretaris daerah dalam mendorong agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten. Ia menyebut Sekda merupakan koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah yang dituntut memiliki kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang tepat. Ahmad Fauzi menyatakan harapannya agar Sufrianur dapat menjalankan tugas dengan baik serta berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memiliki pejabat Sekda, meskipun belum memiliki Sekda definitif. Tetapi setidaknya kalau pejabat PJ ini lebih stabil dibanding pelaksanaan harian PLH. Jabatan sekretaris daerah adalah jabatan yang sangat penting karena sekretaris daerah adalah faktor krusial dalam berjalannya roda pemerintahan dan gerak pembangunan di daerah. Tidak kalah penting, sekretaris daerah juga merupakan faktor sangat signifikan dalam melaksanakan agen besar reformasi birokrasi. Bahkan dalam konteks reformasi birokrasi itu, sekretaris daerah bukan sekedar bagian penting, namun jabatan ini juga harus mampu menjadi motor penggerak reformasi dimaksud. Dengan ditetapkannya PJ Sekda Balangan, pemerintah Kabupaten Balangan mengharapkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Muhammad Kamil dan Nur Fidarlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.